Yang terhormat Ibu Hajar Rusmiati SE, yang saya hormati Ibu Isti Retna Prabandari dan Ibu Erina. Yang saya hormati Kak Khairunisa Devita Sari, Sarjana Terapan Tinggi. Dan yang kami banggakan seluruh peserta seminar pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Zoom meeting pada pagi ini dan terima kasih atas kehadirannya. Acara ini diadakan untuk menjelaskan tentang kesehatan penerapan pola hidup sehat. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, perkenan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan sambutan dari Ketua Panitia kita, yaitu Salsabila Maya. Lalu penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Kak Khairunisa Devita Hapsari. Dan kita juga membuka sesi tanya jawab dan penutupan. Kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Isti Retna Prabandari dan Ibu Erina Damayanti. Narasumber yang kami hormati, Kak Khairunisa Devita Apsari, serta para peserta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar penerapan pola hidup sehat. Seminar ini bertujuan memberikan wawasan kepada kita semua tentang pentingnya pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal untuk kita semua menerapkan gaya hidup sehat yang lebih sehat. Selamat mengikuti seminar, semoga acara ini bermanfaat dan berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salsabila Maya, Ketua Pelaksana Mana? Seminar. Lucu banget. Udah mulai belum? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajar Rusmianti SE, yang saya hormati Ibu Wali Kelas sekaligus Guru Pembimbing 1 P5 di kelas 12.5, Ibu Dr. Anda Isti Ratna Prabandari, dan salam kenal untuk Kak Khairunisa selaku narasumber kita. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan kepada seluruh panitia atau seluruh anggota kelompok 2 P5 di tema Bangunlah Jiwa dan Raganya di kelas 12.5 ini yang sudah mengadakan seminar ini dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa, sampai bisa mengundang narasumber dari luar. Dan untuk anak-anakku kelas 12.5 yang Ibu banggakan, seminar ini kan bermanfaat sekali untuk kita, temanya pola hidup sehat. Mungkin kalau selama ini kalian merasa pola hidup kalian kurang baik, maka tolong disimak, diperhatikan. Pola hidup kalian yang nantinya kurang baik, mungkin nantinya dapat kalian terapkan untuk jadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Mulai.
Baik, saya mulai aja ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Era sambutannya. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan seminar kali ini. Ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan melampirkan CV saya ya, teman-teman. Sebentar. Baik, sudah terlihat? Baik, teman-teman, apa sudah terlihat CV saya? Belum terlalu jelas. Suaranya Bagaimana? oke, oke, oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Karenisa Devinta Hapsari, alumni dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Pada tahun ini, 2024, saya mengambil program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Terus, saya mengikuti 3 kali PKL di 3 bidang yang berbeda, yaitu bidang food industry, gizi masyarakat, dan juga gizi klinik. Untuk food industry, saya melakukan PKL di Catering Tabletop Kota Kasablanka di bawah naungan dari Kota Kasablanka Hall. Lalu juga untuk gizi masyarakat, saya melakukan PKL di Puskesmas Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dan juga untuk PKL klinik, gizi klinik, saya melakukan PKL di RSUD Budi Asih, Cilita, Jakarta Timur. Selanjutnya di sini ada beberapa pelatihan yang saya pernah lakukan. Salah satunya pelatihannya saya pernah melakukan pelatihan kardiovaskular atau CPR yang teman-teman tahu. Lalu juga saya pernah melakukan pelatihan CCP dan juga Belum diatur kan? Belum diatur. Dia kagak ada ini. ini ada beberapa pengalaman yang pernah saya ikuti. Saya pernah menjadi wakil ketua UKM atau unit kegiatan mahasiswa Bumakraf, Bursa Usaha Mahasiswa Kreatif Poltekkes Kemenkes Jakarta II, periode tahun 2021 sampai 2022. Lalu juga saya pernah melakukan volunteer pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Jakarta II dengan tema Pahami Obesitas, Wujudkan Remaja Sehat pada tahun 2021. Saya juga pernah menjadi panitia webinar internasional, yakni antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina dengan tema Fact Milk as Search of Unique Nutrition of Better Health pada tahun 2022. Mungkin segitu aja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pola hidup sehat, teman-teman. Sebentar, saya share dulu. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Teman-teman, jadi judul dari tema kali ini adalah pentingnya menerapkan hidup sehat. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini ada beberapa bab yang ingin saya presentasikan terkait pola hidup sehat, mulai dari pengertian dari pola hidup sehat itu apa, lalu tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat itu seperti apa, langkah-langkah pola hidup sehat itu seperti apa, faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat itu seperti apa, dan juga dampak dari pola hidup sehat dan juga tidak sehat. Selanjutnya, jadi di sini pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahui, teman-teman juga harus nih mempraktekannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh teman-teman akan selalu sehat dan tampang segar dan juga bugar. Nah, jadi pola hidup sehat itu kan memang harus diterapkan, apalagi pola hidup sehat ini berdampak ke jangka waktu yang panjang, teman-teman. Kalau misalnya kita menerapkan pola hidup sehat dari sekarang, maka dampak yang akan terjadi ya di kemudian hari. Dimana kalau misalnya teman-teman tidak melaksanakan pola hidup tidak sehat, maka akan mudah terkena berbagai macam penyakit. Contohnya adalah mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya penyakit orang tua. Ada yang pernah dengar?
Pernah, Kak. Ya, jadi penyakit tua itu adalah penyakit degeneratif atau penurunan fungsi organ atau jaringan seperti penyakit hipertensi dan juga diabetes. Nah, sebenarnya penyakit seperti ini tuh bisa kita hindari dengan beberapa pola hidup yang lebih baik dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Bisa dibilang dari masa produktivitas atau pada masa remaja ini, yaitu pada masa teman-teman saat ini. Namun, pada kenyataannya, pada saat ini tuh penyakit seperti diabetes ataupun hipertensi sudah banyak terkena di kalangan remaja. Itu disebabkan ya karena konsumsi makanan yang tidak dijaga dan tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, jadi sekarang itu banyak banget nih anak-anak remaja seperti teman-teman yang sudah terkena berbagai macam penyakit orang tua seperti diabetes karena salah satunya ya konsumsi minuman manis seperti itu dan juga suka konsumsi minuman yang asin-asin seperti seblak itu kan mengandung bahan aditif seperti garam yang tinggi seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan juga manfaat dari pola hidup sehat. Tujuan atau manfaat pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Tapi menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan juga. Misalnya, untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan juga rohani, dapat selalu terjaga dan supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi ataupun juga stres. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, bahwa pola hidup sehat sangat mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya ya kesehatan mental yang sangat berdampak ya menjadi depresi. Contohnya tuh pola hidup yang sehat yang dapat menyebabkan terjadi stres ya ini kurangnya jam tidur. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kurangnya jam tidur itu pasti akan mudah terkena depresi ataupun juga stres. Makanya sebenarnya untuk jam tidur itu normalnya ya untuk kita yaitu 7 sampai 9 jam ataupun rata-rata per hari kita tuh tidur ya 8 jam seperti itu. Selanjutnya di sini ada penelitian yang menyatakan bahwa memang ada hubungan yang tadi saya katakan bahwa memang ada hubungan antara pola hidup sehat dengan uh, terjadinya stres, yaitu hubungan tingkat stres dengan kualitas tidur pada remaja kelas 12 di SMK Kesehatan Cipta Bakti Husada di Jogja. Berarti memang benar ya bahwa pola hidup sehat itu sangat mempengaruhi banyak aspek, sepertinya ya gampang terkena stres seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pola hidup sehat. Jadi, langkah-langkahnya adalah makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, minimal 30 menit sehari, pentingnya minum air putih, yaitu 8 gelas per hari ataupun 2 liter, tidur yang cukup yang seperti saya katakan, yaitu 7-9 jam per hari, atau di rata-rata itu 8 jam per hari. Baik, satu ini ada makanan seimbang. Isi piringku merupakan perubahan dari slogan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin teman-teman pernah dengar ya slogan dari 4 sehat 5 sempurna sebelumnya. Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna ini diganti menjadi slogan isi piringku pada tahun 2017. Jadi slogan isi piringku ini sudah kita terapkan dari 2017 sampai sekarang belum ada perubahan. Nah, piringku merupakan slogan yang menggambarkan porsi makanan dalam satu piring. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di poster bahwa dalam satu piring kita harus mencakup makanan pokok, lauk-lauk seperti protein nabati, protein hewani, lalu ada buah-buahan dan juga sayuran. Makanan yang kita makan dalam isi piringku sangat mempengaruhi sistem di dalam tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi kita dari penyakit. Nah, bisa teman-teman lihat ya yang tadi saya katakan di poster bahwa makanan pokok atau karbohidrat yang dikonsumsi yaitu 2/3 dari setengah piring. Seperti nasi, umbi, singkong, jagung, dan mungkin makanan lainnya seperti itu. Terus fungsi utama dari makanan pokok itu apa sih? Jadi fungsi utama dari makanan pokok yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh seperti itu. Lalu di sini ada lauk pauk atau biasanya kita makannya ya protein yaitu hanya 1/3 dari setengah piring. Nah, lauk pauk ini bisa berupa protein hewani seperti ikan, ayam, udang, daging, dan segala seafood dan daging. Dan juga untuk protein nabati itu berupa kacang-kacangan seperti misalnya kacang merah, kacang hijau, tahu, dan tempe. Ya mungkin teman-teman sering konsumsinya ya tahu dan tempe ya. Lalu fungsi dari lauk pauk atau protein ini adalah untuk memberikan protein dan membentuk jaringan tubuh.
mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, makanya biasanya kalau misalnya nih eh, laki-laki kan biasanya kalau misalnya mau kedinasan pasti dia membuat massa otot ya atau bisa dibilang bulking. Nah, biasanya laki-laki itu mengonsumsi ya protein 2 kali lebih banyak pada masa bulking yang mana untuk meningkatkan atau eh, memperbanyak massa otot di dalam tubuhnya biar nanti tubuhnya itu terbentuk dan juga berotot seperti itu. Makanya rata-rata orang yang nge-gym itu biasanya ya konsumsinya eh, banyaknya telur, daging seperti itu ya karena memang dia membutuhkan si protein itu untuk meningkatkan massa otot. Lalu di sini ada sayuran, yaitu 2/3 dari setengah piring. Nah, sayuran ini bisa berupa kangkung, bayam, wortel, dan kol, dan lain-lain macamnya. Nah, fungsi sayuran itu apa? Jadi, fungsi sayuran ini sebagai sumber vitamin dan mineral, sebagai sumber serat yang baik untuk pencernaan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi sembelit, pasti kan disuruhnya konsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya, karena memang mereka berfungsi sebagai vitamin dan mineral yang untuk memperbaiki sistem pencernaan. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi diare, ya memang untuk konsumsi sayur dan buah-buahan memang harus dikurangi, kecuali seperti itu teman-teman. Lalu ada buah-buahan yaitu 1/3 dari setengah piring. Buah-buahan berupa seperti pepaya, pisang, nangka, dan lain-lain. Fungsi dari buah-buahan adalah sebagai sumber vitamin dan mineral, sumber serat seperti tadi, seperti sayur, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya bahwa dalam satu piring kita, makanan itu harus beragam yang ada harus ada proteinnya, harus ada protein nabati, protein hewani, sayur, dan juga buah. Kenapa sih kita harus mengonsumsi berbagai macam makanan itu dalam satu piring? Ya karena di dunia ini tidak ada satupun jenis makanan yang mampu untuk memberikan segala manfaat untuk tubuh. Makanya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan beragam agar tubuh menjadi bugar dan juga sehat seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada ya satupun bahan makanan yang mampu untuk merawat tubuh kita. Jadi harus berbagai macam makanan yang sehat dan kalau bisa adalah dengan proses yang kecil. Yang mana proses pemasakan yang kecil seperti itu teman-teman. Jangan sampai kayak misalnya makanan yang junk food itu kan banyak proses ya dari dia daging, digiling ataupun di apapun itu tuh banyak proses yang menjadi suatu makanan seperti nugget. Nugget kan dari harus dikukus, digoreng. Nah, itu kan udah melalui banyak sekali prosedur. Nah, itu bisa jadi kandungan di dalam ayam ataupun lainnya itu bisa berkurang seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan seperti berjalan, berlari, bersepeda, ataupun yoga minimal 30 menit setiap hari. Olahraga memberikan banyak manfaat bagi tubuh seperti menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, dan membuat teman-teman lebih mudah mendapatkan tidur yang nyenyak. Biasanya nih, pasti teman-teman suka nih ngerasa kalau misalnya udah capek banget olahraga, terus abis itu tidur, itu pasti nyenyak banget ya teman-teman. Nah, sekarang tuh udah banyak kalau teman-teman tahu gak sih kayak smartwatch ataupun aplikasi lari di Play Store itu kan udah banyak ya teman-teman. Nah, sebenarnya tuh teman ada studi yang menyatakan bahwa minimal kita harus jalan kaki per hari itu 7.500 langkah untuk dapat menurunkan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi dan juga depresi. Namun, jumlah langkah ini berbeda-beda setiap orang tergantung dengan kondisi fisik dan juga usia seperti itu teman-teman. Jadi bisa nih digunain misalnya teman-teman punya smartwatch ataupun aplikasi untuk melihat jarak berapa langkah nih teman-teman sudah melakukan olahraga seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada anjuran konsumsi air putih per hari untuk orang dewasa adalah 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Namun, kebutuhan air putih setiap orang berbeda-beda tergantung beberapa faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan juga cuaca. Di sini ada nggak sih teman-teman yang nggak suka air putih? Ada nggak yang nggak suka air putih? Rahma, Rahma nggak suka air putih. Nah, bisa dilihat ya videonya ya, dampak dari nggak suka air putih. Kita lihat. Saya suka.
I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, akibat dari tidak sukanya mengonsumsi air putih dan cenderung lebih suka mengonsumsi minuman yang manis seperti di video. Nah, dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Salah satu penyakit yang terjadi yaitu infeksi saluran kemih. Nah, apa itu infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana saluran kemih seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, yaitu proses yang nanti keluarnya air kencing seperti itu dimasuki oleh mikroba seperti bakteri, jamur, dan juga virus. Penyakit ini sebenarnya adalah salah satu penyakit gejala loh teman-teman dari penyakit ginjal. Seperti itu. Nah, teman-teman pernah lihat ya di TikTok mungkin ada mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah masuk nih FYP TikTok terkait sahabat pasien. Di mana di situ tuh banyak pasien anak-anak kecil dan juga remaja yang sudah mengalami cuci darah sejak dini, yang mana dalam 1 minggu harus cuci darah 2 sampai 3 kali. Jadi dia tuh harus bolak-balik ke rumah sakit. Itu kan mengganggu banget ya aktivitas dari orang ini yang terkena gagal ginjal seperti itu. Itu karena apa ya? Karena mereka dari kecil itu tidak suka mengonsumsi air mineral dan lebih suka minum minuman kemasan seperti teh-tehan, terus habis itu mungkin eh, kalau dulu zaman saya mungkin Arinda, terus ale-ale seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tuh harus mulai dikurangi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dilansir dari CNN, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang jarang minum air putih memang lebih sering mengonsumsi minuman manis. Dalam 1 hari, penelitian dari National Health and Nutrition Examination Survey ini dilakukan pada tahun 2011 sampai 2016 dan menganalisis dari data 8.400 anak dan remaja berusia 2 sampai 14 tahun yang mengonsumsi air putih dan minuman manis. Hasilnya, 1 dari 5 anak dan remaja tidak minum air putih saat penelitian dilakukan. Sebanyak 4,5% kalori didapatkan anak dari minuman manis seperti soda, minuman olahan, dan juga jus. Jadi ini kan kita sebagai seorang itu pasti memiliki batas kalorinya masing-masing ya. Rata-rata mungkin ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang 2.500 seperti itu mungkin. Nah, mereka itu kebanyakan adalah mendapat kalorinya itu ya dari minuman manis atau dari gula-gulaan, di mana mereka tidak mendapatkan proteinnya berapa, seratnya berapa ya karena ya dari air gulanya saja. Jadi kalorinya tinggi ya karena dari gula. Beda lagi kalau misalnya teman-teman konsumsi sayur, buah deh, misalnya buah. Buah kan ini manis ya, dan dia itu ada seratnya, yang mana buah itu kalorinya rendah, bisa dimakan banyak, tapi harus dibatasi juga ya teman-teman. Kita jangan terlalu banyak mengonsumsi buah-buahan juga. Maksudnya seperti yang tadi dianjurkan di isi piringku. Ada kasus juga yang menyatakan bahwa mengonsumsi buah-buahan lebih itu bisa berdampak ke diabetes. Jadi sebenarnya kita boleh mengonsumsi buah-buahan, tapi memang di batas maksimal. Dan buah-buahan lebih baik adalah konsumsi buah-buahan yaitu buah-buah potong. Jangan buah-buahan di jus karena kalau misalnya teman-teman nih lebih sering konsumsi jus aja daripada buah potong, sebenarnya kalau misalnya di jus itu kandungan gulanya akan lebih tinggi. Kenapa? Ya karena dia sudah di jus atau di blend menjadi cairan sehingga gulanya akan lebih banyak daripada teman-teman konsumsi buah potong seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari minuman manis katalog kalori. Bisa dilihat nih, mungkin teman-teman suka nih minuman seperti ini. Misalnya di sini ada Pearl yang mana kalorinya itu 374 kalori dengan gula yang dia beri adalah 39,5 gram gula. Sedangkan yang no sugar dari Pearl Milk Tea itu kalorinya cuma 216 kalori loh teman-teman, dan gulanya cuma 8 gram gula. Lalu ada Chai Milk Tea yang mana kalorinya 302 kalori dengan
gulanya 39,5 gram. Sedangkan yang no sugar, kalorinya itu malahan kurang dari setengahnya, yaitu 142 kalori dengan gulanya cuma 1 gram. Lalu ada hazelnut milk tea, yang mana kalorinya hanya 244 kalori dengan gula 28,5 gram. Dan yang no sugar, kalorinya cuma 106, mohon maaf, 185 kalori dengan gulanya 15 gram. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tidur yang cukup. Pastikan teman-teman itu tidur selama 7 sampai 9 jam setiap malamnya untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan mental. Tidur yang kurang berdampak negatif pada kesehatan seperti insomnia, sulit konsentrasi, mudah stres, kulit terlihat lebih tua, rentan terkena penyakit jantung seperti itu. Nah, teman-teman, dampak-dampak ini sebenarnya saling berkaitan, di mana jika teman-teman ini terkena insomnia, maka kan jam tidur teman-teman akan berkurang, yaitu hanya misal teman-teman hanya bisa tidur 3 sampai 4 jam per hari. Yang kurang yang mana ini menyebabkan teman-teman ini kurang konsentrasi dalam segala kegiatan. Lalu juga mudah stres seperti penelitian sebelumnya yang saya katakan. eh, Memang ada hubungannya ya antara tidur yang cukup dengan tingkat stres. Lalu kulit terlihat lebih tua. Biasanya orang yang terkena insomnia memiliki kantong mata yang lebih gelap karena kurang tidur dan juga ya karena regenerasi dari sel di dalam tubuhnya itu belum maksimal, teman-teman. Sehingga karena regenerasi sel di dalam tubuhnya kurang maksimal, teman-teman itu jadi sulit konsentrasi, terus juga kulit menjadi lebih kusam seperti itu, teman-teman. Lalu rentan terkena penyakit jantung. Sebenarnya bisa nggak sih rentan terkena penyakit jantung padahal cuma karena tidur yang nggak cukup? Jawabannya ya ada pengaruhnya. Itu karena teman-teman dikarenakan kurang tidur ini dapat menyebabkan penumpukan kalsium di arteri jantung yang dapat membentuk plak-plak. Nah, plak-plak ini membentuk jantung sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit jantung seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Salah satunya adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor kesehatan kebersihan lingkungan. Nah, sebenarnya faktor lingkungan ini sangat berpengaruh besar. Ini saya kasih salah satu contoh aja ya, teman-teman. Uh, Misalnya nih, dalam keluarga ataupun dalam kegiatan bersosial, teman-teman tuh punya teman yang ngerokok, ya kan? Sebenarnya teman yang ngerokok berarti kan dia menghisap dan mengeluarkan asap ya. Tapi temannya ini yang satu dalam satu circle ini nggak melakukan itu, nggak melakukan yang namanya rokok. Tapi dia tetap terkena dampaknya, yaitu dia mencium aroma dari asap itu dan dihembuskan atau di apa namanya asap itu akan masuk ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru dan itu yang menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Dan rata-rata memang banyak loh, tidak hanya perokok saja yang terkena penyakit itu, tapi yang tidak merokok pun terkena seperti itu ya karena circle-nya mereka atau teman-temannya mereka itu dekat dengan si bahan adiktif itu atau si rokok. Baik, selanjutnya di sini ada dampak dari pola hidup sehat dan juga tidak sehat. Untuk dampak pola hidup sehat, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas hidup. Biasanya orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat, itu kualitas hidupnya lebih lama. Bisa dibilang dia hidup bisa lebih dari 60 tahun ke atas. Lalu terhindar dari penyakit, menambah rasa percaya diri. Lalu dampak dari pola hidup tidak sehat, menurunnya daya tahan tubuh, menurunnya kualitas hidup, terkena penyakit degeneratif seperti diabetes dan juga hipertensi, kurangnya rasa percaya diri. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada pola hidup tidak sehat. Contoh penyakit yang saya sertakan yaitu ada obesitas dan juga diabetes. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat tidak seimbangnya asupan energi dan energi yang dikeluarkan dalam waktu yang lama. Jadi teman-teman, aduh aku suka banget makan, suka banget nyemil, tapi teman-teman main HP aja, tidur-tiduran aja. Itu berarti apa yang teman-teman makan tidak dikeluarkan dengan baik atau tidak disekresi dengan baik. Jadi kalau bisa diseimbangi. Kalau misalnya kamu makan banyak, berarti kamu harus olahraga yang banyak seperti itu.
Biar apa? Biar tidak terjadinya penumpukan lemak pada bagian perut, lengan, ataupun paha. Seperti di gambar di samping dilihat bahwa memang dia mendapatkan penumpukan lemak pada bagian perut seperti itu. Nah, apa itu obesitas? Nah, cara sederhana mengetahui obesitas adalah IMT berat per tinggi dari meter kubik. Nah, klasifikasi dari berat badan itu ada 5 yang menyatakan bahwa berat badan itu kurang, IMT-nya kurang dari 18,5, berat badan normal 18,5 sampai 22,9, kelebihan berat badan atau overweight 23 sampai 24,9, obesitas tingkat 1, 25 sampai 29,9, obesitas tingkat 2 yaitu lebih dari 30%. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang mau nyoba nih dicek terkait apakah teman-teman termasuk ke dalam kategori apa nih untuk berat badannya. Bisa mungkin di-unmute teman-teman, salah satu dari teman-teman sebutin berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kalau boleh tahu? Ada yang mau nggak nih teman-teman? Biar kita cek, biar ketahuan teman-teman tuh termasuk dari kategori apa. Buka. Oke, siapa nih? Zara. Zahra. Oke, kalau boleh tinggi badannya berapa? Tinggi badan aku 155. 150? 155. Ya, berat badannya? Berat badannya 50 kilo. Oke, setelah aku cek berat badannya Zahra ini IMT-nya adalah 20,8. Berarti Zahra ini sudah dalam berat badan yang normal ya Zara. Kalau bisa dipertahanin, lalu juga harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah sebenarnya ini udah baik banget nih untuk Zara, tapi memang rata-rata anak-anak sekarang ya yang perempuan itu kan underweight ya. Nah kalau misalnya anak perempuan itu underweight, berarti ini bermasalah nih, beresiko masalah ke jangka depannya, yaitu pada saat nanti anak-anak underweight ini sudah memiliki anak, sudah bisa namanya terkena pun beresiko terjadi gestasi. Kalau bisa berat badan sedaranya itu berat badannya dijaga. Ya, kasih Kak. Baik, selanjutnya di sini ada diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang sudah terkena secara lama atau menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi batas normal secara menahun. Nah, penyakit ini memiliki 4 tipe, yaitu ada DM1, DM2, gestasional, sama pregestasional. Nah, dari keempat tipe ini, apa sih bedanya? Untuk tipe 1, yakni DM tipe 1, biasanya terjadi ya karena keturunan dari keluarga, di mana misalnya ayahnya sudah terkena DM, bisa saja anaknya nanti pun terkena DM. Lalu untuk DM tipe 2, ini bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat dengan banyak mengonsumsi minuman manis, hingga obesitas, sehingga itu bisa terkena yang namanya penyakit DM2 seperti itu. Lalu ada gestasional, ini tipe DM yang biasanya terjadi pada saat hamil karena perubahan hormonal pada saat hamil yang mengganggu kerja insulin sehingga terjadinya DM gestasional ini. Lalu ada pregestasional yang mana ini terjadi karena sudah menderita DM1 ataupun DM tipe 2 sebelum hamil sehingga berlanjut setelah melahirkan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada gejala penyakit dari DM atau diabetes. Gejala utamanya mungkin sering kencing atau sering bolak-balik nih ke toilet atau bisa kita bilang beser. Itu mungkin bisa jadi gejala dari DM seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bisa pada saat, aduh gue ngerasa nih sering bolak-balik toilet, itu bisa jadi emang karena konsumsi airnya teman-teman banyak, ataupun bisa jadi ya karena gejala dari DM ini. Lalu cepat lapar dan sering haus seperti itu teman-teman. Gejala tambahannya berat badan menurun cepat tanpa aktivitas, lalu kesemutan, gatal di daerah kemaluan pada wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatannya kabur, cepat lelah,
keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan juga impoten pada pria seperti itu. Baik, mungkin sekian saja materi dari pola hidup sehat yang saya dapat sampaikan. Saya balikan lagi kepada MC untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Kak izin tanya, saya Virus Saferi, saya pengen nanya, lebih baik kurangin konsumsi gula atau tetap konsumsi gula namun diganti dengan gula stevia? Baik. Makasih Kak. Ini mau langsung jawab apa gimana ya, panitia? Langsung jawab aja Kak, nggak apa. Jadi lebih baik mengonsumsi gula atau mohon maaf, lebih baik kurangi konsumsi gula atau tetap mengonsumsi gula tapi diganti dengan gula stevia. Sebelumnya, Rian tahu nggak sih gula stevia itu apa? Gula stevia kurang tahu Kak. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi gula stevia itu adalah gula yang 0 kalori. Iya nanya tapi nggak tahu. Gitu. Nah, jadi menurut saya lebih baik mengurangi konsumsi gula biasa secara keseluruhan. Namun, misalnya nih Rian mau ganti apa manis, karena kan gue udah ngurangin nih konsumsi gula, tapi terus gue juga mau dong konsumsi manis gitu. Itu bisa diganti dengan gula stevia. Karena apa? Ya karena memang dia 0 kalori. Seperti penelitian yang sudah diterapkan seperti itu. Kenapa sih lebih baik? Itu karena kalau misalnya gula biasa itu dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan ya, seperti misalnya obesitas, lalu diabetes, penyakit jantung, masalah metabolisme lainnya. Karena kan sekarang mungkin banyak ya anak remaja yang katanya, aduh gue sweet tooth gitu kan, aduh mau konsumsi manis. Nah itu tuh gulanya gula biasa loh, biasanya yang banyak di kafe-kafe, terus habis itu cake, itu kan gula biasa. Nah, itu bisa menyebabkan ya terjadinya DM2 ataupun obesitas. Kalau misalnya stevia sendiri, itu pemanis alami yang tidak mengandung kalori, sehingga lebih baik untuk mengendalikan asupan kalori dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, stevia juga tidak menyebabkan lonjakan insulin yang langsung tinggi seperti itu. Jadi dia tuh lebih baik daripada gula biasa. Namun perlu dicatat ya Rian, bahwa mengkonsumsi stevia berlebih itu juga tidak mengganti gula dengan stevia pemanis lainnya tidak berarti bebas dari potensi dampak negatif karena memang belum ada nih penelitian yang dampak berlebih dari konsumsi si stevia itu. Jadi kalau bisa memang mengganti menjadi stevia tapi jangan lebih gitu. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Rian? Apa? Udah kejawab belum? Udah. Sudah terjawab? Baik, makasih Kak. Iya. Ada lagi? Kak, izin nanya. Nama aku Hana Maulida Sabila. Aku mau nanya, bagaimana obesitas mempengaruhi risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi di masa dewasa? Kasih. Oke, jadi gimana sih obesitas itu mempengaruhi terjadi penyakit seperti DM ataupun hipertensi? Nah, kalau misalnya DM sendiri, itu bisa dikarenakan adanya resistensi insulin. Karena nih kamu obesitas kan, gendut, mohon maaf, terus lemaknya berlebih, terutama di area perut, terus karena itu meningkatkan resistensi si insulin. Jadi insulinnya itu melonjak sehingga tubuh itu sulit mengatur kadar gula di dalam darah seperti itu. Nah, ini menjadi langkah awal perkembangannya dari DM tipe 2. Nah, lalu adanya peradangan kronis. Obesitas ini memicu peradangan tingkat rendah yang berkontribusi pada gangguan fungsi sel beta pankreas yang bertugas memproduksi insulin. Jadi nanti produksi insulin kamu pun juga akan mengalami permasalahan seperti itu. Nah, kebiasaan buruknya itu karena apa? Ya karena pola makan tinggi gula dan juga rendah serat yang sering dilakukan oleh orang dilakukan oleh remaja sekarang seperti itu, yang mana itu memperburuk resiko diabetes di masa depan. Lalu kenapa bisa resiko obesitas kepada hipertensi itu apa? Yaitu karena volume darah
dan tekanan. Jadi kalau misalnya obesitas, itu dia akan meningkatkan volume darah yang harus dipompa oleh jantung sehingga meningkatkan yang namanya tekanan darah. Nah, ada juga keseimbangan hormon. Obesitas ini mengganggu sistem hormonal kita sehingga itu yang mana karena si hormonal ini terganggu, maka tekanan darah pun kita melonjak seperti itu yang mana menyebabkan terjadinya hipertensi lebih awal. Lalu karena lemak yang berlebih juga mempengaruhi dari elastisitas dari pembuluh darah di dalam tubuh yang membuatnya kaku dan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi seperti itu. Hana, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Hah? Mas? Oh, Jessica izin bertanya. Iya, silakan. Ini siapa ya? Farel atau Ahmad? Aduh, tuh, mati lah. Apa saya Farel Kak yang nanya. Oh iya, silakan Farel. Nih Kak, saya mau nanya. Lah, tadi udah. Apakah harus dalam sekali makan menerapkan isi piringku? Karena biasanya orang pun jualan hanya nasi dengan lauk saja. Ya, baik. Dijelasin ya, Farel. Sebenarnya untuk isi piring itu tidak harus selalu dalam sekali makan kamu konsumsi adanya karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah. Kan itu ribet banget ya pasti. Kalau misalnya setiap kali makan, sekali makan sehari makan 3 kali. Misal kamu ada semua itu kan kayak wow banget gitu. Tapi memang prinsip dari isi piringku itu yang dapat dijadikan panduan kamu untuk memenuhi kebutuhan gizi kamu dalam sehari secara seimbang. Jika dalam satu kali makan sulit untuk menerapkan semua elemen, itu mungkin Farel bisa membaginya sepanjang hari. Misalnya nih, pagi-pagi Farel konsumsi nasi sama telur. Itu kan udah ada karbo, udah ada protein hewani seperti itu. Lalu siang harinya Farel fokus nih pada konsumsi karbohidrat dan juga sayur-sayuran seperti itu. Jadi misalnya nasi ataupun kentang rebus dengan sayur sop mungkin ataupun sayur kangkung gitu. Terus makan malamnya kalau bisa Farel itu apa namanya kombinasiin yang namanya makanan ringan apa sih namanya. Pokoknya mohon maaf, selingannya Farel mungkin bisa diganti dari makanan ringan seperti chips gitu, bisa diganti menjadi buah-buahan seperti itu. Jadi kan dari pedoman isi piringku nih, Farel sudah menerapkan walaupun dalam satu hari memang eh, tidak dalam sekali makan Farel makan ada karbohidratnya, proteinnya, sayur dan buah, tapi dalam satu hari Farel sudah makan karbohidrat, protein, sayur dan juga buah. Terus tips untuk makan yang dijual ini kan rata-rata orang jualan biasanya cuma lauknya aja ya. Nah, teman-teman itu bisa menerapkan topping sayur sederhana. Biasanya kan kalau misalnya dijual ini misalnya ayam bakar, itu pasti ada lalapannya kan. Ada timun, ada selada ataupun sambal. Nah, itu bisa dikonsumsi sebagai apa? Sebagai seratnya. Seperti itu. Berarti kamu sudah mengonsumsi karbohidrat, protein, dan juga serat. Nah, jika memungkinkan kesediaan adanya buah potong seperti jus sebagai pelengkap, mungkin setelah konsumsi si makanannya, mungkin kamu bisa konsumsi jus ataupun buah potong sebagai selingannya seperti itu. Dengan cara ini akan tetap memenuhi pedoman dari gizi secara bertahap meskipun tidak langsung sempurna dalam satu kali makan seperti itu, Farel. Nah, aku juga mau ngasih note nih untuk remaja putri ataupun yang lainnya. Kalau misalnya setelah konsumsi makanan yang tinggi protein, seperti misalnya bakso, itu kan ada proteinnya ya, rata-rata protein tinggi, jangan jangan mengonsumsi yang namanya teh manis. Kenapa? Karena nanti zat besi yang kamu konsumsi itu akan hilang karena si teh manis ini mengandung zat kafein atau tanin sehingga nanti kamu udah makan nih tapi nol kalorinya seperti itu.
tapi bisa diganti dengan vitamin C yang mana nanti konsumsi makan kamu nih itu bisa zat besinya jauh lebih bagus seperti itu. Baik, Farel, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, baik, saya berikan lagi mungkin kepada MC. Iya, baik Kak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pak Indonesia Devita Hapsari, yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga. Tidak lupa juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi serta memberikan perhatian penuh sepanjang acara ini. Kami berharap apa yang telah disampaikan dalam seminar ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk berkembang di bidang yang kita tekuni. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kita tutup seminar ini dengan ucapan Alhamdulillah dan harapan agar kita dapat bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dokumentasi. Terima kasih, Kak. Ada dokumentasi nggak foto? Ada dokumentasi. Yang rapi. Satu. Gimana sih, Kak? Gimana? Gimana sih, Kak? Apa yang Lagi. Ayo, bentar dulu. Satu. Dua. Bentar ya. Satu. Dua. Tiga. Terima kasih, Kak. Baik ya. Terima kasih, Kakak. Terima kasih ya, Kak.